Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isam Kurnia. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan jenis anggaran. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan. Anggaran merupakan alat penting dalam perencanaan keuangan organisasi. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat menetapkan tujuan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Dalam dunia bisnis maupun pemerintahan, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan jenis anggaran sangat penting bagi mahasiswa akuntansi dan praktis keuangan agar dapat mengelola sumber daya secara efektif. Selanjutnya kita ke pengertian anggaran. Menurut Hansen dan Mowen 2006.256, anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Dan menurut Sim dan Siegel 2009, anggaran merupakan pernyataan formal dari rencana tujuan dan objektif manajemen yang mencakup seluruh aspek organisasi untuk periode tertentu. Anggaran adalah rencana keuangan kuantitatif yang terperinci untuk periode tertentu yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas organisasi. Ya, selanjutnya kita ke fungsi anggaran. Anggaran memiliki peran penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kinerja. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menyusun rencana kegiatan organisasi di masa mendatang untuk mencapai target keuangan. Anggaran digunakan untuk menyusun rencana kegiatan organisasi di masa mendatang. Dengan anggaran, manajemen dapat menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai target keuangan. Yang kedua ada pengorganisasian, membantu pembagian tanggung jawab dan wewenang antar bagian dengan jelas, yaitu melalui anggaran pembagian tanggung jawab dan wewenang antar bagian dalam organisasi dapat dilakukan dengan jelas sehingga koordinasi antar unit kerja menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada pergerakan, menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Anggaran berperan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan kegiatan operasional agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada fungsi pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Jika terjadi penyimpangan, manajemen dapat segera melakukan tindakan dan korektif. Yang selanjutnya ada fungsi koordinasi dan komunikasi. Anggaran membantu setiap bagian dalam organisasi untuk saling bekerja sama dan memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada fungsi evaluasi kinerja. Anggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan manajemen atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pencapaian organisasi tersebut. Selanjutnya kita ke jenis-jenis anggaran dan rincian anggaran biaya. Yang pertama itu ada jenis anggaran pendapatan, yaitu rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya anggaran biaya, rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Selanjutnya ada anggaran laba, merupakan selisih atau gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya untuk mencapai target laba. Selanjutnya ada anggaran keuangan, berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan seperti investasi dan kas. Yang selanjutnya kita bahas rincian anggaran biaya. Yang pertama itu ada anggaran biaya bahan baku, rencana besar biaya bahan baku yang akan dikeluarkan. Yang selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja, langsung rencana biaya untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead, rencana biaya produksi di luar bahan baku tenaga kerja langsung, contohnya biaya bahan penolong.
Selanjutnya ada anggaran biaya pemasaran, rencana biaya distribusi produk seperti biaya iklan, angkut gaji, dan komisi wiranaga. Yang selanjutnya ada anggaran biaya administrasi dan umum, biaya yang direncanakan untuk operasi kantor seperti biaya listrik, air, telepon, dan gaji pegawai. Selanjutnya kita ke rincian anggaran keuangan. Yang pertama ada anggaran investasi, rencana perusahaan untuk membeli barang modal jangka panjang seperti gedung, pabrik, dan mesin. Selanjutnya ada anggaran kas, rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Yang terakhir ada proyeksi neraca, menggambarkan kondisi keuangan, harta, dan kewajiban yang diinginkan perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya kita ke klasifikasi anggaran lainnya berdasarkan kelengkapan. Yang pertama ada anggaran parsial, hanya terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu, misalnya anggaran penjualan saja. Yang selanjutnya ada anggaran komprehensif, gabungan dari seluruh anggaran parsial dalam satu periode berdasarkan fleksibilitas. Yang selanjutnya ada anggaran fleksibel, dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan perubahan lingkungan yang ada, misalnya perubahan kur atau situasi politik. Yang terakhir ada anggaran tetap, anggaran yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan di lingkungan. Selanjutnya kita ke faktor yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama ada tingkat kesulitan. Anggaran harus dibuat seoptimal dan serealistis mungkin, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah untuk dicapai. Yang kedua ada partisipasi manajemen puncak. Keterlibatan manajemen puncak diperlukan untuk meninjau dan mengesahkan anggaran. Yang ketiga ada keadilan. Pelaksanaan anggaran harus merasa bahwa anggaran tersebut adil, seringkali menggunakan sistem dari bawah ke atas atau bottom up. Yang kelima ada struktur organisasi. Organisasi yang struktur cenderung membuat pelaksanaan anggaran merasa lebih memiliki pengaruh dan puas. Yang kelima ada sumber daya perusahaan. Manajemen harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki agar target anggaran tidak terlalu tinggi dan membuat frustasi. Oke, jadi kesimpulannya anggaran adalah alat utama dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Terdiri dari berbagai jenis seperti anggaran pendapatan, biaya, laba, dan keuangan yang saling berhubungan. Penyusunannya dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk tingkat kesulitan, partisipasi manajemen, keadilan, dan ketersediaan sumber daya. Agar efektif, anggaran perlu disusun secara realistis, partisipatif, dan terencana. Alhamdulillah telah selesai tentang fungsi dan jenis anggaran. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.